Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi untuk kelas 10 SMK Tunas Harapan Pati. Masih dengan saya, Mem Santi, yang akan memberikan mata pelajaran matematika untuk hari ini. Karena hari ini masih dalam suasana belajar di rumah, belajar mandiri di rumah, maka saya harapkan video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, bisa terbantu untuk kalian semua yang menonton video ini sampai selesai. Begitu ya, silahkan untuk ditonton. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, kali ini saya akan membahas kisi-kisi penilaian akhir tahun untuk kelas 10. Jadi di sini saya sudah siapkan untuk soalnya. Untuk yang pertama, coba kita perhatikan. Untuk mencari rumus suku ke N dari barisan aritmetika dari barisan berikut adalah, nah, masih ingat untuk mencari rumus suku ke N, berarti UN dari barisan aritmetika. Rumusnya adalah A plus N-1 kali B. Berarti kita uraikan dulu A-nya. A-nya di sini berapa? A-nya masih ingat, A adalah U1, yaitu 7. N-nya adalah masih dalam bentuk variabel. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah suku ke N, jadi masih dalam bentuk variabel. Kemudian B-nya berapa? Bedanya di sini berapa? 7 ke 12, selisihnya ada 5. 12 ke 17 juga ada 5. Makanya bedanya ada 5. Sekarang kalau udah ada A dan B, kita masukkan ke rumus UN-nya. A di sini adalah 7 ditambah N-1. N-nya masih dalam bentuk variabel karena yang ditanyakan, dikali B, bedanya adalah 5. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita perkalian. Peng poro lan sudo, perkalian dulu, dikalikan dulu. Operasikan dulu, 7 ditambah 5 kali N adalah 5N, min 1 kali 5 adalah min 5. Sekarang operasikan yang sejenis yang tidak memiliki variabel, yaitu 7 dan negatif 5. Berarti 7 dikurangi 5 adalah 2 ditambah 5N. Jadi UN dari barisan aritmetika tersebut adalah 2 plus 5N. Nah, sudah paham ya? Sekarang untuk yang nomor 2. Di sini untuk nomor 2 yaitu rumus suku ke N dari barisan geometri. Nah, sekarang untuk barisan geometri. Bagaimana untuk barisan geometri? Masih ingat? Bedanya sama barisan aritmetika, dia yang diketahui adalah rasio, bukan beda lagi. Jadi untuk rumus UN dari barisan geometri adalah A kali R pangkat N dikurangi 1. Ini dikurangi satunya adalah sebagai pangkat. Ingat ya. Sekarang kita uraikan A-nya berapa di sini? U1-nya berapa barisan ini? Setengah. Betul, itu adalah setengah. Selanjutnya rasionya berapakah ini? Rasio adalah U2 bagi U1 boleh, U3 bagi U2 boleh, U4 bagi U2 boleh. Sekarang yang mudah aja kita lihat. U4 bagi U3, 4 bagi 2 adalah 2. Nah, 2 bagi 1 adalah 2, 1 bagi setengah adalah 2, maka rasionya adalah 2. Kalau sudah dapat A dan rasio, kita langsung masukkan ke rumusnya. A-nya di sini adalah setengah, dikali rasionya adalah 2, pangkat N-nya masih dalam bentuk variabel karena yang ditanyakan, dikurangi 1. Masih ingat setengah itu kalau dipangkatkan atas berarti jadinya 2 pangkat min 1 gitu ya. Dikali, sekarang 2 pangkat N min 1 kalau diuraikan bagaimana? Jadinya 2 pangkat N kali 2 pangkat min 1. Kenapa? Perkalian pangkat di jumlah. N plus min 1 adalah N min 1. Nah, sekarang kalau di sini 2, 2, 2 berarti kan sama, berarti tinggal pangkatnya di jumlah. Di jumlah yang sejenis yaitu min 1 dan min 1. Min 1 tambah min 1 adalah min 2. Jadi 2 pangkat min 2 dikali 2 pangkat N. Setelah itu sama, perkalian pangkat di jumlah 2 pangkat min 2 plus N. Jadi deh, ini adalah rumus suku ke N dari barisan tersebut, dari barisan geometri tersebut. Paham ya sampai ini? Saya lanjutkan untuk yang nomor 3. Sekarang yang nomor 3. Nah, kita perhatikan di sini. Diketahui barisan aritmetikanya adalah U3 min 2. U6 adalah 7, suku ke-13 barisan tersebut, berarti yang dicari adalah U13. Barisan aritmetika berarti beda, bukan lagi rasio. U3 sama dengan min 2. Nah, kita langkahnya dari suku-suku yang diketahuinya dulu. U3 min 2. Kalau aritmetika berarti rumusnya adalah A plus N min 1 kali B. Kalau U3 berarti A plus 2B. Otomatis ya, karena N-nya adalah 3. Berarti 3 kurangi 1, otomatis dia adalah 2. Gitu. A plus 2B sama dengan negatif 2. Berarti ini masuk dalam persamaan 1. Sekarang yang diketahui yang kedua adalah U6. U6 sama dengan 7. U6 berarti A ditambah 5B. Kenapa? Karena N-nya 6. 6 kurangi 1 adalah 5. Sama dengan 7.
maka ini adalah persamaan kedua. Kalau sudah untuk mencari nilai A dan B, kita pakai persamaan 1 dan 2 untuk mengeliminasi. Persamaan 1 dan persamaan 2. Kita eliminasi, kita tulis dulu. A persamaan 1 adalah A plus 2B sama dengan negatif 2. Persamaan 2 adalah A plus 5B sama dengan 7. Nah, sekarang kita eliminasi dulu atau substitusi? Ya, eliminasi. Yang kita eliminasi A dulu atau B dulu? Ya, A dulu. Kenapa A dulu? Karena dia bisa dikurangi langsung. Eliminasi kan pengurangan. A dikurangi A adalah 0. 2B kurangi 5B adalah negatif 3B. Jadi negatif 2 dikurangi 7 adalah negatif 9. Maka bedanya adalah negatif 9 dibagi negatif 3. 9 bagi 3 itu berapa? 3. Negatif bagi negatif positif. Berarti bedanya adalah 3. Sekarang A-nya udah ada belum? Belum. Maka kita cari pakai salah satu persamaan. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Kita pakai persamaan apa nih? 1 boleh. A plus 2B sama dengan negatif 2. A-nya di sini belum tahu, kita cari A. Kita tulis kembali A ditambah 2 kali bedanya adalah 3. Tulis 2 kali 3 sama dengan negatif 2. Lanjut, A masih sama, kita tulis kembali, ditambah 2 kali 3 adalah 6 sama dengan negatif 2. A sama dengan, nah kita pindahkan ruas yang sejenis, negatif 2, positif 6 pindah ruas jadi negatif 6. Jadi A adalah negatif 2, negatif 6 adalah negatif 8. Ketemu A-nya negatif 8, B-nya adalah 3. Kalau sudah, kita kembali ke yang ditanyakan, suku ke-13. Yang ditanyakan adalah suku ke-13. U13 berarti kalau barisan aritmatika A plus 12B, tinggal masukkan saja A dan B-nya. A-nya adalah negatif 8 ditambah 12 dikali bedanya adalah 3. Negatif 8 ditambah 12 kali 3 adalah 36. 36 dikurangi 8 adalah 28. Jadi U13 atau suku ke-13 dari barisan tersebut adalah 28. Paham ya? Jadi kita bekerja dari yang diketahuinya dulu, kemudian buat persamaan. Kalau sudah eliminasi, substitusi, lanjut yang ditanyakan kita masukkan A dan B-nya jadi hasilnya. Paham ya sampai sekarang? Ini nomor 1, 2, 3. Saya lanjutkan untuk yang nomor 4. Nah, sekarang kita perhatikan untuk yang nomor 4. Jumlah 15 suku pertama dari deret aritmatika. Ingat kalau ditanyakan jumlah 15 suku, bukan lagi suku ke, tapi jumlah 15 suku, berarti kita pakai SN. Rumus SN adalah N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Ingat-ingat ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah N-nya adalah 15. Kita uraikan dulu. N 15 karena yang ditanyakan 15 suku pertama. Lanjut, A-nya di sini adalah 2 suku pertama. Bedanya adalah berapa nih? Kalau aritmatika berarti beda ya, bukan rasio. 2 sama 7 selisihnya 5. 7 sama 12 selisihnya 5. Berarti bedanya ada 5. Sama ya. Ini deret aritmatika sama barisan aritmatika. Kemarin bedanya dia dalam bentuk jumlah. Kalau deret, kalau barisan dalam bentuk koma. Nah, sekarang kita masukkan kalau udah ada NAB-nya, kita masukkan N-nya adalah 15 per 2 dikali 2 dikali A-nya ada 2 ditambah N-1, N-nya adalah 15 dikurangi 1 adalah 14 dikali, oke, dikalinya di sini ya, bedanya ada 5. Nah, kita operasikan yang perkalian dulu. 2 kali 2 adalah 4 ditambah 14 kali 5 adalah 70. Nah, kita operasikan yang di dalam kurung dulu. 70 tambah 4, ini 15 per 2 dikali 70 tambah 4 adalah 74. Kalau udah seperti ini kita coret bisa ya. 74 bagi 2, 7 bagi 2 adalah 3. 3 kali 2, 6, masih sisa 1. 14 bagi 2 adalah 7. 15 kali 3, 7 adalah 555. Jadi S15-nya atau jumlah 15 suku pertamanya adalah 555. Oke, sampai di sini paham ya. Saya lanjutkan untuk yang nomor 5. Oke, sekarang perhatikan untuk yang nomor 5. Nomor 5 di sini kita baca kembali. Seutas tali dibagi menjadi 6 bagian dengan membentuk suatu barisan geometri. Ingat, geometri. Jika yang paling pendek adalah 4, paling panjang adalah 128, tentukan panjang tali semua. Berarti kalian disuruh menentukan panjang tali semua sebelum tali tersebut dibagi menjadi 6 bagian. Nah, yang paling pendek 4 berarti barisannya di sini 4.
Kemudian barisan kedua belum tahu, barisan ketiga belum tahu, barisan keempat belum tahu, 5 belum tahu. Kemudian 6. Nah, 6 adalah yang paling panjang, yaitu 128 karena yang dibagi ada 6. Nah, ini adalah barisannya. Kita disuruh menentukan panjang tali semua. Jadi nanti 4 tambah ini tambah suku ketiga, suku keempat, suku kelima, nanti jumlah semua. Jadi kita disuruh mencari U2-nya dulu. Nah, untuk mencari U2 di barisan geometri, kita harus mencari rasionya. Kita gimana cara mencari rasionya? Yang diketahui dulu kita operasikan. Di sini yang diketahui adalah U1. U1-nya adalah 4 atau A-nya adalah sama dengan U1. Gitu ya. Lanjut. Yang diketahui berikutnya adalah U6. U6 di situ adalah 128. U6 berarti A kali R pangkat 5. Ingat, A kali R pangkat N-1 itu adalah suku ke N dari barisan geometri. Berarti U6 adalah AR pangkat 5 sama dengan 128. Nah, ini saya langsungkan. Untuk A di sini adalah 4 kali R pangkat 5 sama dengan 128. Maka R pangkat 5 adalah perkalian pindah ruas jadi pembagian. Jadinya 128 dibagi 4. Berapakah itu 128 bagi 4? 12 bagi 4 adalah 3. 3 kali 4 12. 8 bagi 4 2. R pangkat 5 32, maka R adalah 2. Coba 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32. Jadi 2 pangkat 5 ada 32. Maka rasionya adalah 2. Nah, di sini udah dapat ya. Untuk A-nya 4, rasionya ada 2. Sekarang tinggal kita mencari U2, U3, U4, U dan U5. Nah, sekarang U1 4. U2 adalah A kali R pangkat N-1. N-nya dari 2 kurangi 1 adalah 1. Jadi kita nggak usah tulis A kali R aja. A-nya 4, rasionya ada 2. 4 kali 2, 8. U3 adalah A kali R pangkat 2. A-nya 4, rasionya adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4 kali 4 adalah 16. U4 adalah A kali R pangkat 3. Berarti 4 kali rasionya ada 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 8 kali 4 adalah 32. U5 adalah A kali R pangkat 4. Jadi 4 kali 2 pangkat 4 adalah 64. Sekarang U6-nya adalah 128. Nah, jadi panjang tali semula adalah nah ini gitu. 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64 tambah 128, hasilnya berapa? Di sini jumlahnya adalah 252 cm. Nah, ini adalah isinya. Paham ya sampai di sini? Oke, saya lanjutkan untuk yang nomor 6. Oke, untuk yang nomor 6 diketahui barisan geometri dengan suku kedua 3 dan suku kelima 24. Besar suku ketiga dari barisan tersebut adalah, nah sama ya, kita bekerja dari yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah U2. U2-nya adalah 3. Barisan geometri berarti A kali R, rasio ya, bukan beda. Rasio N-nya adalah 2 kurangi 1 otomatis 1. Jadi A kali R sama dengan 3. Maka A sama dengan 3 per R. Kita kotakin dulu A-nya. Lanjut yang diketahui yang kedua adalah U5. U5 sama dengan 24. Maka A kali R pangkat 4. Kenapa? N-nya adalah 5, kurangi 1 adalah 4. AR pangkat 4 sama dengan 24. Nah, sekarang A-nya kita masukkan. A-nya di sini adalah 3 per R. Maka masukkan 3 per R kali R pangkat 4 sama dengan 24. Nah, di sini R di sini pasti pangkat 1. Kalau per berarti pasti negatif. Berarti 3 kali R pangkat 3. Kenapa? 4 kurangi 1 adalah 3 sama dengan 24. Maka R pangkat 3 24 dibagi 3 karena perkalian pindah ruas jadi pembagian. Jadi R pangkat 3 sama dengan 8. Maka R adalah 2. Kenapa 2? 2 pangkat 3 adalah 8. 2 kali 2 adalah 4 kali 2 adalah 8. Maka R-nya adalah 2. Nah, di sini kita ke yang ditanyakan.
besar suku ketiga dari barisan geometri tersebut adalah, nah cari U3-nya. U3 berarti A kali R pangkat 2. A-nya udah tahu belum? Belum. Nah, A-nya baru 3 per R. R-nya udah tahu yaitu 2. Berarti A-nya sama dengan 3 per 2. Gitu aja ya. Ini A-nya. Jadi A adalah 3 per 2 kali R-nya adalah 2 pangkat, di sini pangkat 2. Nah, 3 per 2 kali 2 pangkat 2 adalah 4. 4 bagi 2, 2. 3 kali 2, 6. Nah, jadi suku ketiga dari barisan geometri tersebut adalah 6. Paham ya? Saya lanjutkan untuk yang nomor 7. Di sini perhatikan soal yang nomor 7. Nilai suku tengah dari barisan geometri tersebut adalah, nah, kita ingat ya, untuk nilai suku tengah dari barisan geometri itu rumusnya adalah UT sama dengan A dikali A kali UN. Dikali, bukan dijumlah. Jadi A di sini adalah 1 dikali UN adalah suku terakhir, suku ke N, yaitu 6561. Otomatis 1 kali 6561 adalah 6561. Akar dari 6561 adalah 81. Selesai, ini adalah UT-nya. Gitu ya. Sekarang ke soal nomor 8. Untuk nomor 8 di sini tentang sisipan. Nah, di antara 5 dan 325 disisipkan 39 bilangan. Sebanyak 39 bilangan sehingga terbentuk barisan aritmetika. Ditanya beda baru dari barisan aritmetika tersebut atau beda dari barisan aritmetika tersebut. Nah, di sini ada cara cepatnya. Kita misalkan X dan Y adalah antara bilangan tersebut 5 dan 325. Sedangkan sisipan adalah K ya, biasanya kita adalah K, 39 bilangan. Nah, untuk mencari beda dari aritmetika rumusnya adalah beda sama dengan Y dikurangi X per K plus 1. Nah, kita langsung terapkan aja ke rumusnya. Y di situ adalah 325 dikurangi X-nya adalah 5 dibagi K-nya adalah 39 ditambah 1. Hasilnya berapa? 325 kurang 5 adalah 320 dibagi 39 tambah 1 adalah 40. Nolnya coret, 32 bagi 4 adalah 8. Maka bedanya ada 8. Paham ya? Gampang. Nah, sekarang kita ke nomor 9. Nah, di sini untuk nomor 9 kita mencari jumlah tak hingga dari deret ini. Ini kita kan belum tahu deret geometri atau deret aritmetika. Kita lihat di sini 1862 apakah punya selisih atau beda? Tidak, dia punyanya rasio. 6 bagi 18 bisa, 2 bagi 6 bisa. Kalau berselisih dia tidak konstan. Nah, makanya dia adalah deret geometri. Kalau deret geometri, S tak hingganya adalah A per 1 min R. Nah, rasionya di sini, A-nya di sini adalah 18. Rasionya adalah U2 bagi U1 boleh, U3 bagi U2 boleh, U4 bagi U3 boleh. Di sini rasionya adalah 6 per 18 atau U2 bagi U1, 1 per 3. Nah, di sini rasionya kita masukkan 1 per 3. Kalau sudah 1 dikurangi 1/3 itu berapa? 1, karena di sini penyebutnya 3, maka satunya berubah jadi 3 per 3. 3 per 3 dikurangi 1/3 adalah 2 per 3. Di sini penyebut pembilangnya ngikut ya, 18 dibagi 2 per 3, dibalik jadi 18 dikali 3 per 2. 2 per 3-nya dibalik jadi 3 per 2. Jadinya 18 bagi 2 adalah 9, 9 kali 3 adalah 27. Nah, jadi hasilnya S tak hingga adalah 27. Ya. Seorang dokter memberi resep obat 180 mg kepada pasien. Ini pasien yang menderita suatu penyakit kronis. Petunjuk dari medis tersebut menyatakan bahwa obat tersebut harus diminum setiap 6 jam sekali. Setiap 6 jam itu 60% dosis awal akan keluar dari tubuh. Jika seorang pasien mengikuti petunjuk medis dan terus-menerus mengonsumsi obat ini, jadi terus-menerus, nggak tahu sampai kapan, jadi tak hingga ya, maksimum banyak obat yang akan berada dalam tubuh pasien. 60% itu yang keluar, kalau yang ada di dalam tubuh kita hitung. Berarti yang di dalam tubuh adalah berapa persen? 40%. Nah, karena di sini petunjuk medis itu kita harus mengonsumsi secara terus-menerus, berarti kita pakai rumus yang S tak hingga. Nah, kita ingat kalau S tak hingga rumusnya adalah A per 1 min R. Nah, A-nya di sini kita uraikan, A-nya adalah sebagai 180 karena dokter memberikan resep awal 180 mg. Kemudian 60% dosis awal akan keluar dari tubuh. Berarti rasionya adalah 60% yang keluar dari tubuh. Namun di sini yang ditanyakan adalah maksimum banyak obat yang akan berada dalam tubuh, bukan yang akan keluar dari tubuh. Berarti kalau yang ada dalam tubuh berarti 100% dikurangi 60%, yaitu 40%. Maka rasionya adalah 40%. Nah, 40% adalah 40 per 100. Nah, kalau 40 per 100, nolnya coret jadi 4 per 10, agar lebih gampang. Jadi kemudian rasionya dimasukkan ke rumus S tak hingga.
4/10. Nah, di sini 1 dikurangi 4/10, 1 di sini karena penyebutnya 10, maka diubah jadi 10/10. 10/10 kan 1, maka dia jadi 10/10 dikurangi 4/10. Pembilangnya masih dalam 180, dibagi 10 kurangi 6 adalah 6/10, sama dengan, nah sekarang dikali, kalau dikali berarti 6/10 nya dibalik jadi 10/6. Setelah itu baru 180 dibagi 6 adalah 3, 30 dikali 10 adalah 300 mg. Nah, gitu ya, jelas ya untuk soal nomor 10. Untuk pembahasan PAT sudah cukup sampai nomor 10 dulu. Untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Terima kasih. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.